Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini masih membahas bab 3 tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pada pertemuan kali ini yang kita bahas nantinya adalah 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia, 2. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita lanjutkan yang ketiga adalah tentang lembaga-lembaga negara, dan yang keempat adalah hubungan antar lembaga. Tiga, lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan. Dan lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah: yang pertama adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini sudah diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keanggotaan MPR terdiri atas seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dan DPD ini dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh KPU setiap 5 tahun sekali. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Dalam menjalankan tugasnya, MPR bersidang paling sedikit itu 1 kali dalam 5 tahun di Ibu Kota Negara. Segala keputusan MPR ini dilakukan dengan voting. Tugas dan wewenang MPR yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dan dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak. Pertama, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti dan diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ini pada pasal 8 ayat 3. Yang kedua adalah presiden dan wakil presiden. Presiden ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 4 sampai pasal 17. Pada pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan dalam pasal 7 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kekuasaan Presiden yang pertama adalah eksekutif. Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kedua, legislatif, yaitu sebagai mitra DPR dalam bekerja sama untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Presiden sebagai kepala negara mempunyai tugas. Yang pertama adalah memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 2. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain. Dalam hal ini, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. 5. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 6.
memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Presiden ini juga mempunyai kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar kepada DPR. 3. Melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi undang-undang. 4. Menetapkan peraturan pemerintahan. 5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 6. Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 7. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusul dari Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR. 8. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusul Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah DPR RI. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ini memegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Anggota DPR ini dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya. Syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Kita perhatikan fungsi, wewenang, dan hak dari DPR. Di antaranya adalah memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, pengajuan usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden, persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian, pemberian pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta, pemberian pertimbangan kepada presiden dalam penerimaan penempatan duta negara lain, pemberian pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi, persetujuan atas Perpu, pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh presiden, pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY, pengajuan 3 orang calon anggota hakim konstitusi. Selanjutnya, DPD RI atau Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan wewenangnya adalah mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah, mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK secara tertulis sebelum dilaksanakan pemilihan, pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang terakhir, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugas dan wewenangnya adalah 1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada semua lembaga dan yang mengelola keuangan negara. 2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. 4. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. 5. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga penyerahan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. 6. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan tersebut. Tugas selanjutnya adalah menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan serta penuntutan waktu dan metode pemeriksaan serta penyusunan maupun penyajian laporan. 2.
Semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. 3. Pemberian pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga negara lainnya. 4. Memberikan nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Selanjutnya, Mahkamah Agung atau MA. Tugasnya melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. 2. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. 3. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. 4. Kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu. Wewenangnya 1. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. 2. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. 3. Memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. 4. Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 5. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknik peradilan dari semua lingkungan peradilan. 6. Memberi petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dan pemeriksaan yang memutus perkara. 7. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali. Selanjutnya, Komisi Yudisial atau KY. Tugasnya melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, mengajukan calon hakim ke DPR. Wewenangnya mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keseluruhan martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi atau MK. Wewenangnya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara. 3. Memutus perbubaran partai politik. Tugasnya adalah 1. Memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Selanjutnya kita pelajari hubungan antar lembaga. Contohnya yang pertama adalah hubungan antara MPR dengan DPR dan DPD. Anggota MPR ini merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan anggota DPD. Selanjutnya adalah hubungan antara DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK, yaitu menetapkan undang-undang dan memberhentikan Presiden. Demikian materi hari ini yang saya sampaikan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.